Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kalau awak sembahyang sholat ayatnya panjang, itu ada dua kemungkinan. Nampak tamu imamnya hafal Quran, yang kedua bupati, wali kota, gubernurnya mudo. Sebab kalau bupati, gubernur, wali kota itu tua, walaupun imamnya hafal Quran, tetap protokol babisik ke telingonya. Pak Imam yang panjang-panjang, gubernur awak tua. Itu nama kecekkan, itu bukan fiktif, fakta. Para kaji yang berjaga. Itulah pentingnya sinergi. Itulah pentingnya kerjasama antara imam masjid dengan imam nagari, antara pemimpin masjid yang berkuasa di dalam masjid imam dengan pemimpin di luar masjid. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik. Ada salah satu gubernur, wali kota, bupati tidak mau datang ke masjid. Setelah ditelusuri oleh protokol, rupanya sakit hati. Sebab imam itu tidak pernah menyabik namanya. Dan selalu disabinya, inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Namanya ada di sabi. Alhamdulillah subuh iko imamnya hafal Quran, dan Pak Wali Kota pula tiba, dan Pak Wali Kota, wakil Wali Kota Solo pun ada pula, lebih muda pula deh. Jadi kalau sholat awak di antara orang nampak dua tua, kau tak rasa tua awak. Untungnya ada Ustaz Jelfatullah senior aku, jadi yang pun tak terasa tua banget. Nan tua, nan muda, nan sehat, nan rancak, nan kayu rayo, alim ulama jadi pandai nenek mama, nan gadang tidak disimbok di bogala, nan ketek tidak disambut namo. Insya Allah satu awak kau dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya kui awak kau mulia siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang Minangkabau. Jahilin, nggak mau jadi simpan aja, simpan hanya sakit hati orang tagak awak ni jam tu. Tagaknya orang mau sakit hati, sakit jantung mati. Tagak orang duduk. Jahilin. Itu maka mau diterima di Minangkabau. Dia mau berceramah jahilin. Ya dah. Awak lu sudah tagak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ambo bukan dah ambo tagak, beko ambo tagak, kau jamaah ambo banyak anak-anak gadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kini kota di Indonesia itu banyak model investasinya dua. Yang pertama investasi pariwisata, yang kedua investasi pendidikan. Kalau awak dihadapkan pada dua pilihan, mana awak pilih? Pariwisata atau pendidikan? Banyak gini orang nggak mau pendidikan sebab fitinya nggak ada. Tapi kalau pariwisata kok, maka tampe kota-kota di Indonesia, cobalah awak naik pesawat, awak buka majalahnya, hadirlah ke kota kami, Anda berjemur, kulit menjadi hitam. Orang-orang barat, orang-orang putih itu kan ingin hitamnya. Kulit Anda semakin eksotik. Eksotik itu maksudnya hitam. Maka bego kalau awak baik dipuji dia orang, Ustaz Somad kini nampaknya eksotik ya. Ya awak senyum, itu mah kasusnya hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Kalau awak galakkan pariwisata, maka ingat, kurang paling lama berpariwisata itu 3 hari. Barangkeknya hari Jumat, menginapnya hari Sabtu, hari Ahad nyolah pulang. Sebab hari Senin nyolah masuk Karajo. Kalau ada yang berpariwisata lebih lama, berarti nyo pengangguran karena Covid. Selama-lamanya orang wisata paling lama 3 hari. Libur akhir tahun seminggu, lama bana sebulan itu libur anak sekolah. Tidak mungkin nyo sebulan itu di hotel. Tapi kalau investasi pendidikan, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, maka investasi pendidikan sebenarnya lebih menguntungkan. 6 tahun daripada panjang, maka 6 tahun lah bareng kurang Padang Panjang laku. Rumah makan, maka selama 6 tahun ini di Padang Panjang, pulangnya ke kampung halamannya, inyo membuka sekolah, menjadi dosen, menjadi imam, menjadi buya di kampungnya. Baca itulah inyo tentang Padang Panjang. Macanya, maka murid-murid inyo punya hubungan emosional dengan orang Padang Panjang. Ambo tidak belajar di Padang Panjang, ambo belajar di Air Molek, Indragiri Hulu. Nama madrasahnya Aliyah Nurul Falah. Tapi guru-guru ambo di Nurul Falah itu tamat dari sekolah Padang Panjang. Oleh sebab itu, maka investasi yang dipilih oleh Padang Panjang sudah tepat bana, yaitu investasi pendidikan. Kalau buka investasi pendidikan, anak orang keliling Sumatera Barat ikut. Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, kanan Riau, bawah Jambi, bawah mana Bengkulu. Itu saldonya akan masuk Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Riau, Jambi, Bengkulu datang. Dan sebelah kiri Lawi. Ikan-ikan datang. Maka paling tepat adalah investasi pendidikan. Dan Padang Panjang sudah investasi pendidikan ini sebelum Indonesia merdeka. Allahu Akbar. 1925. Awak merdeka 1945. 20 tahun sebelum Bung Karno Hatta mendeklarasikan, memproklamasikan Indonesia. Tahun 1925 keluarlah satu lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir memperoleh gelar syahadah alamiyah. LC baru ada tahun 60-an. Sebelum itu namanya ijazah syahadah alamiyah, syahadah internasional, syahadah tertinggi di Al-Azhar. 1925 yang mendapatkan syahadah alamiyah dari Al-Azhar bernama Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, pulang ke Padang Panjang, membuat kamus. Itulah dia kamus Mahmud Yunus. Ambo madrasah ibtidaiyah, ambo tidak masuk SD. Rumah ambo di Muko SD. Tapi waktu masuk ke SD tidak diterima di SD. Dibawa di amak ambo ke SD, basuo kepala sekolahnya, kecek kepala sekolah, coba pegang telinga kanan pakai tangan kiri. Tidak sampai, tidak diterima. Masuk ambo madrasah ibtidaiyah. Di ibtidaiyah tidak ada tangan kanan tangan kiri masuk saya lah. Sebab memang kurang murid. Masuk ambo diterima. Kini ambo alumni madrasah ibtidaiyah. Ambo yakin dan percaya SD ko manyasa seminggu. Tidak menerima ambo. Satu sekolah tidak menerima ambo dulu. Anak-anak gaji tidak menerima ambo dulu manyasa. Tapi yang dimuliakan Allah SWT. Waktu ambo belajar di madrasah ibtidaiyah itu ada buku warnanya 2, bawahnya biru, atasnya kuning, ada gambar Ka'bah di tengah, tulisannya biasa Darsul Lughatil Arabiyah Syekh Mahmud Yunus. Memang ambo tidak belajar di Padang Panjang.
Tapi ambo baru tambudi pada orang Padang Panjang, ambo tahu alif bata bahasa Arab, nah itu dari ulama-ulama Padang Panjang. Jadi jangan heran Bapak Ibu Beko kalau Abu Somad sebentar-sebentar ceramah di Bukit Tinggi, ceramah di Padang Panjang, mampu kerja Somad kok. Jangan nyoko kampanye lah habis dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ke depan Padang Panjang secara khusus, bumi Minangkabau secara umum yang memang sudah investasi di bidang pendidikan, ini semakin menguatkan kita yang punya tanah. Wakafkanlah tanah untuk membuat rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Mandanga carito subuh aku makin semangat awak atau makin hilang semangat? Dari bunyinya hilang. Bisa beda ya Jalfatullah sampai orang dari Myanmar, sampai orang dari negara minoritas Islam pun rupanya asal usulnya dari bumi Minangkabau dan balaja di Padang Panjang. Jadi kalau ada orang Padang Panjang tidak pandai mengaji, tidak pandai baca kitab, ayam mati di lumbung, pindah saja dari Padang Panjang. Mengapa itu? Ikut tampaknya alim ulama, orang-orang gadang di siko, orang-orang yang alim di siko. Sampai-sampai dulu Al-Azhar itu indah ada manusia. Saya nak belajar di Azhar itu laki-laki. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib menuntut ilmu bagi muslim. Manusia di rumah. Bulan Patang, ambo di Bukit Tinggi, datanglah anggota legislatif. Bukan dari Sumatera Barat, dari suatu daerah. Tidak boleh disabit nama, menjaga kode etik jurnalistik. Saya ini anggota dewan Pak Ustadz, provinsi, sudah setahun jadi anggota dewan. Terus gimana? Menyesal Pak Ustadz. Jadi saya merasa tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Menjadi anggota dewan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa begitu Pak? Karena ramai. Anggota dewan ramai. Keputusan-keputusan bersama, keputusan-keputusan mayoritas, ujung-ujungnya voting. Jadi selama setahunnya apa yang Bapak buat? Selama setahun ini saya bantu musola, saya bantu sekolah, saya bantu mahasiswa dari uang saya sendiri, dari gaji dan dari dana reses dan dari dana, tapi bukan dana pemerintah. Oh, jadi menjadi anggota dewan tidak terlalu banyak bisa berbuat? Iya Pak Ustaz. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbuat itu jadi apa Pak anggota dewan? Kita bisa berbuat kalau kita jadi kepala daerah. Jadi mohon Ustaz tolong beberapa tahun lagi. Inti dari pembicaraan itu adalah kalau menjadi bupati, wali kota, gubernur ternyata bisa berbuat. Kenapa? Karena kekuasaan di tangan dia sendiri dan dia punya kekuasaan. Ujung jarinya itu ada pena, di ujung penanya ada tinta. Tinta itulah yang dipakaikan di atas kertas, sekali tanda tangan. Makanya bos mangit subuh gode, aku wali kota dan wakil wali kota. Kadang ngambo sembahyang, kadang di masaji, tidak bantu itu suara. Ya maaf sekalian, awak ko dunia bola dake kiamat. Awak ini mati. Tidak ada musafi. Mari kita investasi pendidikan, kita bangun sekolah. Nah, sebab apa? Memang isinya orang-orang pensiun. Kadang awak semua ceramah, selesai itu datang. Ustaz, apa yang kita buat? Apa gini? Ambola 3 tahun di rumah saya Ustaz. Mata sudah istighfar saya Pak. Tapi kalau masih ada kekuasaan di tangan, itulah dipakai. Jadi anggotanya lah Bapak anggota dewan tadi. Pak anggota dewan, yuk. Tadi Pak ngecek bahwa kalau awak jadi kepala daerah bisa banyak berbuat. Bisa Pak Ustaz. Kalau awak buat program anak yatim piatu sekolah gratis bisa. Bisa Pak Ustaz. Kalau awak buat di setiap negari ada TK Quran, SD Quran bisa. Bisa Pak Ustaz.
SMP pun bisa, tapi SMA nggak bisa Pak Ustaz. Maka SMA nggak bisa. SMA urusan gubernur. Berarti kalau SD, SMP nggak ada baca Quran, itu masuk neraka bupati semua wali kota. Tapi kalau anak SMA nggak pandai baca Quran, itu gubernur masuk neraka. Rupanya neraka itu pun lah ada tampeknya masing-masing. Kau neraka untuk bupati, kau neraka untuk aduh. Kalau gue program insentif untuk penggali kubur dan penyelenggara jenazah bisa Pak Ustaz. Kalau gue program imam-imam itu dibuat fit and proper test kemudian digaji bisa Pak Ustaz. Oh, mana bupati-bupati itu tidak ada membuat program itu? Dua Pak Ustaz. Nampak tamu memang tidak tahu apa nikah di Karajuan. Ini duduk di situ dia banyak binti saja. Nang kedua, memang tidak terbuka pintu hatinya baik-baik. Paham. Jadi jangan heran masjid awak gadang masyarakat ikut dek dua imam tadi sejalan antara imam masjid dengan imam awak di Padang Panjang. Mudah-mudahan istiqomahlah kedua imam-imam awak. Sinfani min ummati, ada dua orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nan dua iko baik, maka negeri itu menjadi baik. Tapi kalau nan dua iko rusak, maka negeri ikut menjadi rusak. Yaitu al ulama wal umara dan pemimpin. Ada ulamanya baik, ulamanya enak, pemimpinnya sakau. Enggak jadi. Ada pemimpinnya baik, soleh pemimpinnya, tapi tidak ada dicetak ulama, tidak ada kaderisasi, tidak ada tampek pembibitan ulama. Maka ditampek awak pembibitan ulama memang dari dulu kurang belajar kasih kok, dan lalu kemudian rupanya kama yuwalla alaikum. Sebagaimana masyarakatnya, begitulah pemimpinnya. Jadi kalau masyarakatnya religi, agamis, santri, rajin ke masjid, insya Allah pemimpinnya pun datang juga ke masjid. Namun barangkali sembahyang yang saya hormati bupati atau yang mewakili, camat atau yang mewakili, sadonya wakil. Dan lebih parahnya yang hormati Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Ini wakil awak adik-adik wakil ya. Marah. Lebih subuh itu indah. Dan jauh pun datang hendaki aku lagi. Maka awak mesti awak doakan. Seandainya doamu makbul, tapi doanya cuma cie, aku kasih kau doa makbul, tapi doanya cuma cie. Maka mintakanlah doa supaya Allah maksudna imaman adila, dapat pemimpin yang adil dan amanah. Tapi tentu sadonya tidak bisa awak bebankan ke APBD. APBD itu kan kucuran dana dari daerah-daerah ditarik ke pusat, lalu ada pembagian lagi. Kalau tidak semua daerah itu dapat banyak, maka mesti kita bantu dengan menghidupkan, mengembalikan lagi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dia mesti bangkit. Dihimbau kepada masyarakat supaya membayar zakat ke Basnas, tidak bisa. Dihimbau supaya sholat ke masjid, tidak bisa. Himbau mengimbau itu tidak ada nan rame. Nan rame cuma minang main bau. Tidak bisa lagi main himbau mengimbau, mesti dengan kekuasaan. Semua pegawai PNS, BUMN, zakat potong atas. Setuju atau tak setuju? Setuju. Abdul Somad para lama menjadi tim sosialisasi zakat. Dari tahun 2009 sampai kini, Ambo masuk tim sosialisasi zakat. Yang ke-10 Ambo menjadi duta zakat. Datanglah orang Basnas waktu Ambo di Jakarta. Ustaz, kami angkat jadi duta. Ambo lah sana kamu sangko duta besar. Rupanya duta zakat. Mengapa Ambo yang kayak jadi duta zakat? Sebab di beberapa tempat Ustaz selalu bercerita tentang zakat. Bayarlah zakat. Siapa yang tidak membayar zakat, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah
fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka yang menyimpan uangnya, tidak membayarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan azab yang paling menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, hartanya itu akan dipanaskan, mendidih, menggelegahkan. Fatukwa bihajibahuhum, ditimpa ke kening, wa junubuhum, ditimpakan ke usus, wa zuhuruhum, ditimpakan ke pundak. Harta yang disimpan, emas, perak, berlian, duit, dipanaskan, mendidih, timpakan ke kening, timpakan ke pundak, timpakan ke usus. Azab di akhirat, azab di dunia, timpakan ke kening, stres, depresi, kacau, galau, gilo. Timpakan ke usus, asam lambung. Leher ke atas, asam pedas. Leher ke bawah, asam lambung. Pinggang ke bawah, asam urat. Pundak, penyakit tulang, jantung koroner, diabetes mellitus. Simpanlah duit zakat itu, simpanlah. Ustaz Jalfatullah, Ustaz Abdul Somad, Pak Wali tidak akan datang memeriksa mana hartamu, tidak. Tapi harta zakat yang kau simpan akan keluar sendiri dengan caranya sendiri. Pak, nggak terasa? Mohon infak. Baru aku baca cerita zakat. Yang kedua, mohon infak untuk parkiran masjid. Oh, kamu tadi dek kalah nggak nampak ada parkir beda. Ya, parkir oto di jalan dari mana? Saya nggak mau lah Pak Ustadz kalau sedekah untuk parkir masjid. Mengapa itu? Kan Ustadz selama ikut ceramah, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya istana dalam surga. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan tempat istana dalam surga. Jadi kenapa tak mau? Kalau bangun masjid dibangunkan istana Pak Ustadz. Terus kalau nanti awak sedekah dan parkir, berarti di surga sampai parkir. Logika berpikirnya nggak begitu guys. Olah, nggak bisa akal manusia kok dipakai untuk akhirat. Kok kalau kurang akal pakai akal, tidak akal minum akal. Surga itu dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara al qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan Allah urusannya di akhirat. Tidak ada urusan dan paling bare kecuali memikirkan sampai parkir. Allahu Akbar. Ba'awan damu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Malupe. Khawatir ada hilang. Tapi kalau coba ada sampai parkirnya nyaman, khusyuknya sembahyang. Allah. Rusak khusyuknya dia tidak ada sampai parkir. Nah, jadi sedekahlah tuh. Isi kresek-kresek dengan niat untuk parkir lillahi ta'ala. Mudah-mudahan parkir pulau rasaki itu ke rumah awak. Kalau di dalam dompet itu ada 1 juta, nah masuk ke kresek 100.000 dan dibawa pulang. Emang kalau belum sarapan payah berpikir. Pulang lah ya. Ada di dompet awak 1 juta, nah masuk ke kresek untuk parkir masjid 100.000 dan awak bawa pulang 900.000. Sampai pulang minum kopi, batuk, mati. Dan awak bawa mati menghadap Allah dan 100.000 apa dan 900.000 dan 100.000 itulah di bawahnya menghadap Allah. Kalau nak masuk 100.000, kalau 2.000 kecek malaikat, wah masuk surga. Tapi yo selama parkir saya 2.000. Sedang di mall aja gini 5.000. Kalau bawa dari pintu lagi 5.000, agak cek petugas parkir di mall 10 Pak. Kok 10? Itu tertulis Bapak sudah 1 jam lewat 2 menit. Hah? 10.000.
Kalau ambo kan saya bantu itu, bapak sudah 1 jam lewat 2 menit, pulang ambo tambah setengah jam lagi. Masa sama 2 menit dan 30 menit, 10.000 juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Nanti makan pagi, makan siang, makan malam, makan snack busuk. Wa malamista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Ibu-ibu, ama-ama, dan di rumahnya ada baju 3 lemari lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'abdaita, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan hai pengurus, indah aja bertambah piti enggak salah boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat iko mesti selalu berjumpa basuo, menjalin hubungan silaturahim. Di mana dijalin hubungan silaturahim? Di masjid. Subuh basuo. Iko Padang Panjang tak sama pahala orang Padang Panjang sholat subuh dengan orang Pekanbaru. Mengapa itu ya? Aku merasakannya lama lalu itu. Iya. Jadi godaan bangun subuh orang Padang Panjang dengan orang Pekanbaru itu beda. Kalau di Pekanbaru angin memang capek itu dagu. Kalau di Siko, kalau di Pekanbaru setannya itu memang mesti mengipas. Kalau di Siko setan nyantai. Nah, kipas dingin gitu setan. Yang nggak kerajuan. Jadi airnya tenang, udara bersih, hijau, cantik. Oleh sebab itu maka perjuangannya juga lebih berat. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, arti tahajjat, lawan kantukmu, lawan matamu, fatahajjat. Usahakan tajago dari lalu 1 jam sebelum azan subuh. Supaya apa? Supaya sampai awak mandi sebelum subuh itu bagus untuk apa? Terapi kesehatan. Oh gitu, mandi di Padang Panjang, taraso mandi air kulkas. Untungnya di hotel awak ado ayangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat tidak akan mendekati orang yang bau busuk. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau. Man akala basolan au sauman, siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka jangan dakik-dakik masjid kami di sini. Itu makanya sholat yang paling afdol sholat dengan bersiwak sebelum sholat gosok gigi. Aku kadang imam-imam itu sebelum menyuangkit takbiratul ihram gosok gigi. Luruskan sholat, bersiwak. Jangan ajari umat Islam gosok gigi, subuh gosok gigi, zuhur gosok gigi, maghrib gosok gigi, isya gosok gigi, tahajud gosok gigi, witir gosok gigi. Yang paling bersih giginya orang Amerika. Dan punya teori awak, dan punya siwak awak, dan paling bersih Amerika. Inyo nama mengamalkan. Maka Amerika itu paling bersih Amerika, paling bersih gigi Amerika, paling sehat Amerika. Insya Allah Amerika itu bersyahadat masuk Islam satu. Sampai nanti dari menara Eiffel Prancis, Eropa berkumandang azan dari situ insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagi janji Nabi yang belum terwujud. Yang lain-lain sudah. Yaman akan menjadi Islam, sudah Islam. Konstantinopel jadi Islam 700 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW. Berkumandang azan di tempat istana Kaisar Konstantin yang berkuasa. Di istana Konstantin itu mana? Kadang suara azan Konstantinopel berubah menjadi Istanbul. Ada satu yang belum. Rum. Di mana itu Rum? Romawi, Eropa. Orang Eropa membuka benua baru, Amerika. Eropa, Amerika. Dari situ akan berkumandang azan. Dan yang mengumandangkan azan itu adalah orang Padang Panjang. Mesti begitu cita-cita. Maka dibuatkan di kamar anak awak, kamar anak kita, buatkan situ gambar Eropa, Amerika, patung Liberty gambarnya dengan gambar menara Eiffel. Nah,
nanti kau akan memandangkan azab. Itu dulu yang diajarkan oleh ayah Muhammad Al-Fatih. Ayah Muhammad Al-Fatih waktu memandikan anaknya, apa kata dia? Anakku Al-Fatih, kau akan menaklukkan Konstantinopel, kau akan mengislamkan. Akhirnya Muhammad Al-Fatih umur ada menyebut 9 balik, ada menyebut 21, ada menyebut 24, dan penting usia muda sudah menaklukkan Konstantinopel. Allahu Akbar. Muhammad Al-Fatih usia 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Bapak wali kota menaklukkan Padang Panjang usia muda juga. Bapak wakil wali kota Solo menaklukkan Solo usia muda juga. Kamu menaklukkan gadis idaman. Prank. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebelum meninggal dunia menyiapkan satu pasukan perang. Pasukan perang akan menaklukkan, membebaskan orang yang tak menyembah Allah. Sebelumnya menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah batu, akan menyembah Allah. Pasukan itu dipimpin oleh Usama bin Zaid. Waktu itu umur Usama 18 tahun. Anak umur 18 tahun panglima perang. Usama namanya. Usama itu singa. Usama artinya singa. Usama bin Laden, singa anak Laden. Usama Laden. Usama itu artinya singa. Makanya di beberapa daerah nama singa mau dipakai. Maka di Inggris pun pakai nama singa. Di Sumatera Utara pun pakai singa. Si singa Mangaraja. Sampainya ke Indragiri Hulu di Riau, rajanya tuh pakai juga nama singa. Namanya Narasinga. Jadi nama stadion di Rengat Narasinga. Sampai ke Inggris pun pakai singanya. Nama rajanya Lion Richard the Lionheart. Raja Richard berhati singa. Tapi ditundukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sakit waktu perang itu. Richard the Lionheart, si raja berdarah singa, berhati singa itu sakit. Datanglah seorang pakai baju compang-camping, pakai jubah penutup, masuk ke dalam kemah Richard the Lionheart. Waktu itu Richard sedang kesakitan dalam kemah. Waktu dibuka mukanya, ternyata dia Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kata Salahuddin? Richard, kalau aku mau kau sudah mati, tapi aku tak mau, ku obati engkau. Disitulah Richard terkagum, berhati singa berubah menjadi berhati kucing. Singa pun bisa menjadi kucing melihat ketangguhan Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya Salahuddin, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Banyak orang mengejek, apa itu tasawuf? Apa itu ulama tasawuf? Ketika orang salibis menghantam umat Islam, kenapa orang tasawuf tidak bergerak? Mengapa Imam Al-Ghazali tidak membuat kitab tentang jihad? Dia lupa. Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, tapi Salahuddin Al-Ayyubi bangkit semangat jihadnya setelah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin bercerita tentang menghilangkan penyakit dunia, menghilangkan cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta hidup, takut mati. Setelah dibacanya kitab itu, hilang takutnya. Yang ada hanya takut kepada Allah. Bangkit semangatnya sampai Richard the Lionheart pun tunduk. Akhirnya Salahuddin membebaskan Palestina. Yang bisa membebaskan Palestina hanya orang-orang yang berinvestasi pendidikan. Perjalanan panjang. Terus sampai ke Konstantinopel, sampai ke Inggris, balik joli banyak. Sebab kalau tidak awal lalu entah kama-kama apa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah berinvestasi pendidikan anak-anaknya masuk pesantren, alhamdulillah, masukkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita dari narkoba, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari pacaran, dari virus HIV/AIDS, dari macam-macam. Yang bisa menjaga anak kita hanya tembok pesantren. Betul? Anak kemanakan ambo, anak adia ambo, dan bisa di bawah naungan ambo, namandanga kece ambo sampaikan di arisan keluarga.
ambo tunjukkan. Iko anak kemanakan ambo nan lucu-lucu, nan galak-galak, nan ganteng-ganteng, nan cantik-cantik. Awak ini dan sayang kayaknya. Kalau awak sayang kayaknya, masukkan kayaknya ke pesantren. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Sesudah itu terserah inyo kamanya kampai. Banyak juga jamaah aku tanya kamu, Ustaz, bagaimana mengirim anak ke Al-Azhar Kairo? Iko nanamu ke Kairo, kok bapak atau anaknya? Ambo kok apa? Saya ke Kairo. Coba anak kok tidak bisa wak paksanya ke Kairo. Oh, paksanya ke Kairo, ini tidak ambo ke Kairo. Pulangnya tidak jadi Musa, jadi Fir'aun. Tapi kalau anaknya nama minta ke Kairo, kirimlah. Anak apa kau ingin kamanya? Inyo suku mana main-main aku komputer ke kosan. Masukkannya ke Institut Teknologi Bandung, ITB. Iko Pak Ustadz dari pagi sampai sore mandi aja karajonya gak suka. Angkatan Laut. Masuknya Angkatan Laut, begonya jadi jenderal, pulang awak angket jadi Datuk Panjago Lawit. Jadi sesuai. Anak ambo ya kama membawa martil ya, masukkan ke Institut Teknologi Surabaya. Jadi tukang. Kalau hebat prestasinya, masukkan inyo menjadi fakultas hukum. Inyo akan menjadi hakim konstitusi. Inyo akan menjadi hakim MK. Sehingga terjadi perkara-perkara konflik pilkada, dia akan adil dan amanah. Sehingga yang jujur dia dudukkan, pengkhianat akan dia jatuhkan. Itu tidak selesai di mimbar pengajian. Ustaz Somad menggelegar hari Jumat naik ke atas mimbar sampai lapek paku-paku mimbar. Ya maaf lalu. Wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu jago. Sampai mana khutbah. Jadi dakwah itu jangan dipahami cuma ceramah. Dakwah itu bukan cuma khutbah. Dakwah itu adalah suatu profesi awak iko menjadi dakwah. Polisi berdakwah dengan pistolnya, berdakwah dengan sefritannya. Anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong tidak sembahyang subuh sampai jam 5 subuh mabuk-mabuk. Tidak mungkin aku berdakwah ke anak muda loh. Anak muda sedang mau mabuk sakau, datang ke bawah situ. Ya ayyuhalladzina sakau. Tidak bisa. Tapi kalau polisi, tentara dengan pistolnya bisa nggak diajak ke sembahyang subuh? Bisa. Hakim, jaksa, pengacara, wali kota, gubernur, bupati. Jabatan itu adalah jalan, bukan tujuan. Jabatan itu hanyalah sarana, bukan akhir. Tujuan daripada jabatan itu adalah bagaimana mengajak umat ini menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Aku pernah ingin saya ikut wali kotanya di belakang. Kalau dia duduk di hukum, itu hebat susunan di Padang Panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lamanya awak ceramah kalau pemimpinnya muda. Cuma kalau wali kota itu ukur pakai jabatan ini jadi inspirasi untuk anak-anak di Indonesia. Hai anak-anak muda seluruh Indonesia, kalau kalian mau jadi politikus berhasil, datang kalian studi banding ke Padang Panjang dan ke Solo. Kalian tengok pemimpin-pemimpin mudanya. Takbir. Ustadz kenapa selalu memojokkan orang-orang tua? Ustadz bilang gak usah lah, ini banyak. Orang tua memang sudah baik, bukan balik. Orang tua memang sudah baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan tua-tua, apa-apa, ama-ama, apa, memang kalian sudah baik-baik, Pak. Anak-anak muda dan perlu karena darah bergejolak, godaan luar biasa. Ambul lama buat pikir, kalau muda lah ambulai memang tak sanggup. Zaman kami kalau sekolah dulu sama Buya Haji Al-Fatullah, handphone tak ada, Facebook tak ada, Instagram tak ada. Zaman kami dulu di Kairo, kalau ingin internet, pakai dulu ke warnet. Dari rumah, elo-elo, apai ke warnet. Kini orang jago lalu langsung warnet.
Akan tolak kawannya. Mati pun Facebook. Andailah awak dulu dah Jel, Ustaz Jel, bantu Ki di internet, belajar ke Kairo, mungkin tak selesai dia. Iya, jadi kami kau tertolong oleh nasib tu. Aku 98 sampai 2002, hampir tahun. Internet baru ada tahun 99 itu warnet Patamo di Haisabi. Itu pun banyak dengan error di warnet. Bayangkan godaan anak muda sekarang. Sanggup awak mengontrol website apa yang dibuka di anak-anak awak? Kawan aku ngajar di sekolah, rupanya razia handphone, tangkuplah handphone, dipagang net guru agama. Bawa bapak kamu sini. Amaknya nanti bu. Tidak boleh pak. Tolonglah pak Ustaz, lepaskan handphone. Pak ibu harus mendidik anak ibu. Kenapa? Itu handphone laki yang bu. Bukan kenakalan anak muda lagi. Kau sampai nyebar kamu jadi panah panjang kau rasa capek lo waktu berlari. Beceknya mau Ustaz, nah terus mau kami lama banget terus. Lah dingin ketepek boleh 40. Intinya nampak tamu awak perlu mendidik, maka awak giatkan investasi pendidikan. Amin. Yang kedua, awak bersyukur pada Allah dibagi pemimpin muda dan taat, mudah-mudahan di masa akan datang Allah berikan begitu untuk seluruh negeri di Indonesia. Yang ketiga, bahwa anak muda mesti punya visi misi ke depan, bahwa dia mesti mengisi kemerdekaan, mengisi masa mudanya, mengisi usianya. Nangka ampe awak mesti menjalin silaturahim, dan silaturahim itu dibangun di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pengajian, tausiah, tabligh akbar. Dan terakhir nangka limo, jangan lupa kuasa awak tidak ada apa-apa dibanding kuasa Allah, maka minta kehendak Allah. Kamu mau, aku mau, kalau Allah tak mau, jadi apa tidak? Tidak akan jadi. Dan kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka minta kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak berdoa, wasta'inu bis sabri was salah. Itulah 5 poin yang ambo sampaikan. Maka 5 poin ya, supaya keluar dari konflik nomor-nomor pilkada. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.